Assalamualaikum teman-teman. Kita berjumpa kembali dalam video kali ini. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat dan dilancarkan aktivitasnya hari ini. Amin. Baik teman-teman, di video sebelumnya barangkali teman-teman sudah menyimak video saya waktu menuju pegunungan itu. Dan puncaknya adalah di salah satu kebun yang paling tinggi. Dan ini masih di wilayah Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana. Dan hari ini kita akan berkunjung di salah satu kebun cengkeh ya, milik petani. Dan dalam video kali ini sekaligus saya juga menginformasikan kepada teman-teman ya, khususnya masyarakat Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana. Karena dulu katanya ada pemahaman bahwa di wilayah ini tidak cocok ini bertanam cengkeh, tidak buah lah seperti itu, dan macam-macam alasan yang lain. Tapi dalam video kali ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman, rupanya pemahaman itu salah teman-teman. Hari ini beliau sudah cukup lama berkebun di sini, sudah 4-5 tahunan. Dan bisa kita lihat teman-teman, tanaman cengkehnya sudah luar biasa berbuah. Ini malah hari ini waktu panen kayaknya. Jadi mudah-mudahan kita ketemu dengan pemilik kebunnya ya. Nah itu teman-teman sana, kayaknya persiapan beliau mau petik cengkeh itu. Nah, pas sekali waktunya teman-teman, sebentar kita akan berbincang-bincang supaya teman-teman yang menonton bisa mendapatkan informasi bahwa dulu katanya tidak bisa menanam cengkeh di sini, tidak bisa berhasil lah, tidak bisa buah lah. Tapi faktanya hari ini petani kita yang di kebun yang hari ini saya membuat video ini, beliau sudah mendapatkan hasilnya, sudah menikmati hasilnya. Dan Masya Allah, ini bisa teman-teman lihat ini, tanaman cengkehnya pada subur semua ini, subur dan rata-rata sudah buah ini. Padahal usianya, umur cengkehnya ini baru berapa tahun ini. Ayo teman-teman, ini ada petaninya, bisa kita bincang-bincang dengan beliau ini. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sharing pengalaman dari beliau, bisa menjadi inspiratif bagi kita, inspirasi, dan mudah-mudahan termotivasi kemudian, khususnya teman-teman petani ya yang di daerah Kelurahan Poea ini, Kabupaten Bombana. Ya ini dia petaninya ini. Wah ini padahal lokasinya cukup menanjak ini teman-teman. Tapi beliau luar biasa semangatnya, sampai kemudian hari ini kebunnya sudah mendapatkan hasil. Sudah berhasil, sudah memanen, bahkan sudah mendapatkan hasilnya. Nah ini teman-teman. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Juliadin Pak. Oh ya. Baik teman-teman, kita bincang-bincang lah. Pak Juliadin ya, siapa tahu mungkin bisa menceritakan Pak kisahnya lah, susah payahnya lah membuka lahan kebun ini sampai pada akhirnya sudah seperti hasilnya. Kan dulu katanya pemahaman masyarakat di sini, cengkeh tidak bisa berhasil lah, tidak bisa buah lah. Nah ini sampai pada akhirnya Bapak sudah begini, kebunnya sudah berhasil, sudah. Bisa diceritakan Pak barangkali dari awalnya sampai pada akhirnya sudah seperti ini. Ya jadi memang ya jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dengan salah seorang pemerhati ya petani, dan alhamdulillah ini mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi ya, khususnya kepada kami dan kepada seluruh petani yang hari ini masih mungkin ya bisa dibilang masih tidur ya. Jadi berbicara tentang masalah awalnya kita menanam cengkeh di Poea ini, tentunya tantangannya sangat banyak. Kita
buat video ini buat teman-teman bisa dapat inspirasi, motivasi untuk kemudian bisa berkebun cengkeh. Ya, jadi tantangannya sangat berat ya, khususnya dari sisi pandangan masyarakat terhadap tanaman cengkeh di Poya ini. Mereka beranggapan bahwa cengkeh itu tidak cocok dan mereka sudah mencoba beberapa kali, tetapi cengkeh itu mati. Namun persepsi itu tidak menjadi sebuah halangan bagi kami, ya khususnya saya dalam hal bagaimana melihat kondisi lahan di Poya ini yang begitu sangat strategis, ya khususnya yang menghadap di wilayah kota Bombana ini, sehingga saya melihat bahwa antara persepsi masyarakat dan realita itu ternyata tidak sama, ya karena setelah saya tinjau ini lahan, pertama lahan ini berada di depan permukaan, di depan laut, ya, di depan kota ini dan menghadap laut. Ya tentunya ini merupakan salah satu hal yang sangat disukai oleh tanaman ini. Itu katanya kalau di tanaman cengkeh di daerah apa namanya yang menghadap laut begini cukup subur, informasi seperti itu Pak? Ya, karena ini sirkulasi udaranya yang bagus. Ya, jadi angin laut itu menghembuskan nutrisi garam, ya. Kemudian hawa-hawa laut itu mereka dia bawa ke pegunungan ini sehingga tanaman ini semakin mendapatkan oksigen yang sangat luar biasa untuk. Kemudian yang kedua, di Poya ini dia memiliki ketinggian. Ya, jadi dataran yang rendah itu dalam hanya beberapa kilo mungkin dari ujung laut sana itu sudah berada pada posisi ketinggian dan ini sangat cocok untuk tanaman cengkeh. Kemudian yang lainnya dari sisi kondisi geografisnya, daerah ini dia memiliki lekukan gunung. Ya, jadi setiap lekukan gunung itu ada lembah dan setiap lembah itu hampir dia memiliki mata air. Ya, jadi ini juga hal yang bisa saya sampaikan kepada pihak terkait. Bagaimana kita memanfaatkan air-air yang ada di wilayah Poya ini yang bisa berfungsi untuk bukan hanya untuk air minum tapi juga untuk bagaimana pemberdayaan pertanian dan perkebunan. Ya, karena beberapa proyek yang ada yang pernah sudah dilakukan di Poya ini pengadaan air itu proyek itu mandek karena diadakan di bawah sana di daerah yang paling dataran rendah sana, sehingga mereka harus menggunakan pompa air dimasukkan ke dalam bak kemudian baru dioper ke bawah dan itu saat ini itu proyek tidak berjalan maksimal. Oh, jadi saya merekomendasikan supaya daerah-daerah ini terjama dengan air yang ada di wilayah Poya ini, maka kita bisa bikin bak di atas. Ya, dan biayanya tidak terlalu mahal karena alhamdulillah di Poya ini, di kebun ini, ya saya sudah adakan perpipaan. Iya Pak, ini saya tadi kesini tadi kan lihat ada tandon air itu. Ini air, sumber airnya dari mana Pak? Kita upaya sendiri apa memang ada dari bantuan dari pemerintah begitu? Ya mau dibilang juga bantuan tidak ada Pak. Ini adalah inisiatif sendiri dan tentunya beberapa orang teman juga dari petani yang ada di sekitar situ saat itu. Tapi awalnya ini adalah sebuah keyakinan bahwa di Poya ini ada mata air dan pasti air itu berada di puncak. Ya, tidak ada air itu berada di bawah naik ke atas, pasti dari atas turun ke bawah. Iya. Sehingga saya berkeyakinan bahwa berapapun jauhnya ini air saya harus usahakan. Iya. Dan sekarang airnya bagus Pak? Alhamdulillah airnya jalan dengan bagus, tapi mungkin hari ini lagi kondisinya tidak terlalu berjalan maksimal karena kebetulan ada acaranya teman di bawah itu dan mereka belum sempat memperbaikinya, hanya beberapa debit airnya agak kecil.
Terus begini Pak, ini kan kebunnya pasti awal-awal dirintis begitu susah Pak ya. Mungkin Bapak bisa sampaikan apa sih kendalanya awal dulu? Ya, jadi luar biasa Pak. Kalau kita bicara kendala, pertama kita menghadapi musim kemarau. Jadi kebun ini saya mulai olah bulan 2 tahun 2014. Dan pada saat itu kita menghadapi musim kemarau kurang lebih 8 bulan. Ya, jadi pada saat itu karena lahan ini lahan yang hutan lebat, kita olah satu kali kan tidak bisa. Kita juga ini ada pekerjaan utama yang lain. Ini hanya sekedar sebuah sambilan saja. Jadi pada saat itu kita menggunakan sistem bersih lubang tanam, ya artinya bersihkan tanam. Sehingga kendala yang kita alami pada saat itu adalah salah satunya adalah kekeringan. Ya, sehingga salah satu alternatifnya adalah kita memikul air. Jadi di kedalaman mungkin dari jaraknya ada kurang lebih 300 meter menanjak, ya kita harus memikul air. Ya, saya gunakan cergen 20 liter 3 kali mondar-mandir itu bisa dipula. Dan itu tanaman itu air itulah yang kita gunakan untuk menyiram cengkeh kurang lebih sekitar 80 pohon. Ya, jadi dalam satu pohon itu kita siram dengan hanya 2 gelas. Kenapa hanya 2 gelas? Karena kalau terlalu banyak air, kasihan kita ini capek memikul air yang begitu berat dan jauh. Tapi alhamdulillah saya lakukan secara rutin 2 kali dalam seminggu. Ternyata cengkeh itu bisa bertahan sampai datangnya musim hujan. Dia mengalami kematian kurang lebih 10%. Ya, jadi ada juga yang mati, tapi ya mungkin ada faktor-faktor kelalaian yang lainnya. Tapi kalau masalah kekeringan, alhamdulillah dengan 2 kali seminggu diberi air 2 gelas aqua itu, alhamdulillah cengkeh bisa bertahan. Dan cengkehnya bisa kita saksikan tadi ada beberapa pohon cengkeh-cengkeh yang sudah berumur sampai 9 tahun. Itulah sebenarnya cengkeh-cengkeh yang pada saat itu kita tanam awal-awalnya. Iya. Kemudian tantangan yang lain yang kita hadapi pada saat itu adalah sapi. Ya, itu sapi. Jadi sapi ini luar biasa pada saat itu, sampai tanaman yang sudah umur 2 tahun, umur 3 tahun, dia harus mati karena ditabrak oleh sapi. Ya, tapi semua kita atasi. Pagar saya lakukan, ya. Jadi 4 persegi ini saya pagar duri, kawat duri. Ya, saya pasang pagarnya kawat duri. Ya, kemudian kita kontrol dan alhamdulillah tanaman bisa terselamatkan dari sapi. Jadi selama dari musim kemarau dengan itu tadi, selama dari gangguan sapi dengan cara. Kemudian tantangan lain juga monyet. Ya. Jadi tanaman yang kita sudah tanam yang begitu pertumbuhannya sudah bagus, ternyata dipatahkan lagi monyet. Ya, sehingga dengan berbagai macam cara kami lakukan, ya, pendekatan ilmu-ilmu yang kita pernah dengar dari orang-orang tua kita dulu, dari beberapa diskusi dan kita lakukan, ya, sehingga alhamdulillah cengkeh bisa yang kita saksikan hari ini. Ya. Dari begitu banyaknya ini tantangan Pak, dulu kita membuka kebun sampai kemudian berhasil seperti ini, sudah buah, sudah kita menikmati hasilnya. Pesanlah kepada teman-teman khususnya petani mungkin di luar sana yang hari ini mungkin mereka belum bergerak padahal lahannya ada, kira-kira seperti apa untuk memberikan inspirasi motivasi mungkin? Ya, jadi saya kira kita semua berharap ingin menjadi orang sukses. Sebagai seorang petani tentunya kita berharap ya apa yang kita tanam itu bisa berhasil. Ya, sehingga pesan saya bahwa kita bertani ini tidak boleh hanya modal semangat. Ya, tidak boleh hanya modal semangat, tapi harus dilandasi dengan keyakinan bahwa kita insya Allah bisa. Ya, karena Tuhan saja sudah katakan bahwa Dia tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kita tidak merubahnya sendiri. Jadi berbicara pertanian ini sebenarnya mindsetnya adalah kita sebagai manusia ini bagaimana mengelola ini lahan ini secara maksimal sehingga dia bisa memberikan hasil yang bermanfaat buat kita maupun untuk kemaslahatan masyarakat ke depan.
Ya, jadi petani hari ini tidak boleh tidur. Ya, kita harus merubah cara mindset berpikir kita. Jangan berpikir seperti yang dulu lagi. Ya, jangan kita hanya bangga dengan kita punya hasil-hasil karyanya kita punya leluhur. Ya, hari ini kita hanya bisa menikmati apa yang ada. Kelapa hari ini kita hanya bisa menikmati. Tapi kita tidak pernah menanam kelapa. Ya, demikian pula cengkeh ini. Ya, bagaimana caranya kita hanya bangga dengan hasil tanamannya kita punya leluhur. Sementara kita tidak bisa memberikan sebuah karya. Berarti ada masalah kita ini. Masalahnya adalah mungkin di situ adalah faktornya adalah kita ini terlena dengan kehidupan hari ini. Kita yang ingin yang instan-instan. Kita ingin yang cepat. Ternyata yang cepat juga ya cepat juga habisnya. Kita ini hari ini harus jangka panjang ini adalah merupakan penyangga. Iya, jadi jangka panjang ini adalah untuk hari tua dan bisa kita wariskan untuk kita punya keturunan dan untuk manusia pada masa-masa yang akan datang. Iya, jadi saya kira ini juga adalah merupakan salah satu investasi. Ya, pada saat kita sudah meninggal, ya kemudian hasil ini dinikmati oleh manusia, dinikmati oleh makhluk di muka bumi ini, maka insya Allah itu pahalanya tetap akan mengalir. Jadi intinya adalah perbaiki niat, kemudian yang kedua adalah perbaiki langkah kita, cara bagaimana kita mengelola ini perkebunan ini, ya tentunya di samping kita memiliki ilmu yang mumpuni, pengalaman mumpuni, juga harus punya kesabaran. Iya. Ya. Jadi apapun kita memiliki yang tinggi ilmu, tapi kalau tidak sabar juga itu masalah. Iya, jangan dikira bahwa sudah begini ini seolah-olah kita sudah sukses, tidak. Kita ini menghadapi sebuah tantangan. Iya, tantangannya pertama kita olah lain. Tantangannya setelah dia berkembang lain. Tantangannya setelah berbuah begini lain. Jadi semua episode kehidupan ini pasti akan mengalami masalah. Hari ini pun kita punya masalah. Mungkin cengkeh ada yang mati, mungkin ada yang kurang buah, mungkin ada, ya itulah sebuah hal yang harus kita hadapi. Sehingga dalam hal ini, hidup ini tidak boleh kita merasa puas dengan apa yang kita sudah ada hari ini. Tapi kita harus tetap belajar, berdiskusi, mencari berbagai macam referensi, ya sehingga kita mendapatkan suatu standar bagaimana kita mengelola sebuah tanaman itu dengan keilmuan yang sifatnya seimbang lah. Ya, jadi saya kira ini butuh keseimbangan sehingga dia bisa bertumbuh dan berkembang dengan bagus sehingga bisa memberikan hasil yang bisa kita saksikan seperti apa yang kita lihat hari ini. Ya, baik teman-teman, ya khususnya ini yang nonton video ini yang mungkin seorang petani khususnya di Kelurahan Poya, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bembana. Mudah-mudahan termotivasi teman-teman, bisa mengambil kita inspirasi, motivasi dari beliau ini, seorang petani. Walaupun sebetulnya ada pekerjaan utama beliau ini, tapi masih tetap semangat, masih tetap berjuang, merintis kebun dari awal hingga hari ini sudah mendapatkan hasil. Baik, selanjutnya Pak, ini kita mungkin bisa lihat ya sekeliling ini. Oh ya, bisa. Tanaman cengkehnya seperti apa sih yang kita ceritakan. Ini berapa pohon ini? Persisnya ini. Ya, jadi sesuai dengan petunjuk dalam beberapa buku itu, jadi 1 hektar itu kan jarak tanam yang saya lakukan di sini ini 8 kali 8. Jadi kalau kita kali 8 kali 8 64, 10.000 meter persegi dibagi 64 itu sama dengan 154 kurang lebih. Jadi cengkeh ini di dalam kebun ini kurang lebih 154 pohon. Ya. Dan yang sudah berbuah sudah berapa pohon ini, Pak? Yang berbuah ini sebenarnya ini karena faktor cuaca, ya ini kurang lebih 100 pohon sudah berbuah ini. Iya. Jadi hanya musim ini agak kurang buah, bahkan ada beberapa pohon yang tidak ada buah karena faktor curah hujan yang terlalu intens. Ya. Itu mempengaruhi produktivitas tanaman juga ya? Iya, saya kira itu sangat berpengaruh. Nanti bisa kita lihat di bawah sana itu yang agak banyak buahnya, ya, untuk bisa kita amati. Baik, ini sekilas teman-teman tanaman cengkehnya beliau ini luar biasa subur.
dan sudah sebagian besar berbuah. Dan saat ini lagi memetik ya Pak ya? Iya, nanti sebentar ada pohon yang kemudian di sini di Poya juga ini yang cocok pala. Oh, pala juga Iya, cocok. pala. Nanti bisa kita lihat bagaimana proses perkembangan pala. Berarti memang kesimpulannya sebetulnya tanah di wilayah Poya ini cukup subur Pak ya? Cukup subur. Ya, karena di atas sana itu lahan hutan, jadi humus tanahnya itu kan turun ke bawah ini dan berpengaruh sekali bagi pertumbuhan tanaman. Iya. Baik teman-teman, mungkin video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman yang khususnya petani ya bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil inspirasi, semangat dari beliau ini merintis kebun yang begitu susah payah dari awal. Tapi kemudian pada akhirnya hari ini beliau sudah mengambil hasilnya, tanamannya subur, berbuah lebat, dan sudah dinikmati hasilnya. Baik teman-teman, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.